Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa tahun yang lalu, Ustadz Abdul Somad atau UAS mengatakan haram hukumnya bagi orang yang murtad. Orang yang murtad itu halal darahnya. Wow. Luar biasa. Jadi berita ini beberapa tahun yang lalu sangat viral ya. Dimana diduga ada orang murtad massal di Sumatera Utara ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa seseorang yang murtad itu bisa dihalalkan darahnya? Apakah ini rasional atau tidak? Dan kejadian ini dulu pernah terjadi di Langkat ya, kalau nggak salah ya. Koreksi saya kalau salah ya. Mungkin yang tervideo sudah pada familiar ya dengan berita yang ada di Langkat, murtad rame-rame. Diduga alasannya adalah karena masalah pekerjaan, mungkin karena terpaksa ya, dugaannya masih terpaksa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah murtad itu benar-benar darah kita itu halal atau tidak? Karena gini guys ya, apakah ini kontekstual atau tidak? Kondisinya gimana? Ini yang jadi pertanyaan. Ada sebagian ulama yang mengatakan misalnya kalau murtad itu halal darahnya. Tapi ada sebagian lagi ulama mengatakan murtad itu ada pengecualiannya ya. Ini berdasarkan data ya, ada pengecualiannya. Pengecualiannya karena apa? Karena terpaksa ya. Tidak termasuk dalam kategori murtad yang dapat dihukum mati. Berdasarkan firman Allah, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Ini tertulis dalam Quran surat An-Nahl 106 ya. Jadi saya akan tampilkan datanya di sini nanti ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini masuk akal atau tidak? Saya hanya bertanya ya. Saya tidak akan memberikan pernyataan-pernyataan. Menurut kalian gimana? Apakah murtad itu boleh walaupun dalam kondisi terpaksa? Ini kan ada konteks dua bagian ya. Satu bagian kondisi atau kontekstual, misalnya nih ya, murtad itu karena perang ya. Saya sering mendengarkan tausiah atau ketukobah seperti itu ya. Kalau kondisi perang ya nggak boleh murtad ya, kondisi perang. Tapi kalau kondisi damai gimana? Apa nggak boleh murtad gitu? Saya cuma bertanya ya. Saya cuma bertanya sama yang nonton video ini. Bagi sahabat yang nonton video ini yang beragama Muslim, mohon dijawab ya. Ini bukan kesimpulannya. Saya tidak akan menyimpulkannya. Silakan disimpulkan sendiri. Karena gini guys ya. Kita ambil contoh lain misalnya seperti babi misalnya. Apakah babi itu haram atau halal? Dalam agama Muslim itu haram kan. Bahkan agama Kristen juga mengharamkan babi kok. Cuman dimaknai dengan kontekstual ya. Dalam agama Islam juga sebenarnya ini termasuk ada fleksibelnya juga ya. Gini, kalau misalnya tersesat nggak ada makanan ya, misalnya tersesat di gurun, di hutan ya, nggak ada makanan apa-apa selain babi. Tapi konon katanya, kata Ustadz Abdul Somad sendiri mengatakan boleh. Jadi kan semacam pasal karet kan, ya nggak sih? Di satu sisi mengatakan boleh, di satu sisi lain mengatakan nggak boleh. Ya kalau misalnya nggak boleh ya nggak boleh gitu. Jangan ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi sama dengan murtad misalnya ya, antara babi dengan murtad tadi itu, menurut kalian apakah ini sama atau tidak? Ya. Jadi dalam konteks pengecualian ada ya. Walaupun mayoritas ulama berpendapat bahwa orang murtad itu harus diberi kesempatan untuk bertaubat sebelum dihukum mati ya. Beberapa ulama berpendapat bahwa hukuman mati untuk murtad tidak sesuai dengan semangat Islam yang sebenarnya menekankan pentingnya kebebasan beragama. Ya, jadi ada berbagai pandangan-pandangan ya. Tapi gini guys ya, Konoha itu kan bukan negara agama ya. Kecuali Konoha negara agama, baru ada peraturan seperti itu. Jadi kalau misalnya peraturan seperti ini diterapkan di Konoha, berarti agama itu udah semacam politik ya. Ya nggak sih? Saya cuma bertanya. Kalau misalnya nih Konoha itu menjadi negara agama, terus kalau misalnya ada yang murtad ya dari Muslim, apakah halal darahnya?
sangat mengerikan ya. Menurut kalian gimana? Saya cuma bertanya, apakah ini enggak mengerikan? Saya tidak pernah ya melihat ya. Kalian pernah lihat nggak sih hal-hal seperti ini ada di agama lain? Misalnya di agama Kristen, agama Buddha. Kalau keluar dari Buddha gitu atau keluar dari Kristen itu hal darahnya, apakah ada seperti itu? Apakah ini mengerikan? Menurut kalian gimana? Saya cuma bertanya, saya tidak akan memberikan pernyataan ya. Kemudian kalau misalnya nih ada yang masuk ke agama kita, ya misalnya nih dari agama lokal ke agama impor misalnya, atau agama Sunda Wiwitan misalnya ke agama Islam, kita menyambutnya gitu. Atau mungkin dari agama Kristen ke agama Islam, kita menyambutnya bak pahlawan. Sementara kalau misalnya ada yang keluar dari agama kita, kita menghalalkan darahnya. Apakah ini masuk akal atau tidak? Coba mari kita menggunakan akal sehat dulu gitu, pemikiran-pemikiran yang rasional. Jadi kecerdasan kita itu jangan terkungkung gitu, jangan terpenjara oleh agama. Nggak boleh seperti itu ya. Saya hanya bertanya, kenapa ya kalau misalnya justru Konoha misalnya negara agama, nggak bisa keluar dari agama ya. Kalau misalnya murtad, halal darahnya, berarti agama itu semacam politik kan. Harusnya kan agama itu mengurusi hal-hal yang berbau spiritual ya, kebaikan-kebaikan ya, kemudian kejujuran, kemudian cinta kasih, kemudian memperbaiki SDM. Kenapa justru agama mencampuri urusan politik gitu? Ini kan namanya politik ya. Kalau misalnya Konoha menjadi negara agama gitu, taruhlah misalnya Konoha jadi negara khilafah misalnya. Atau kita ambil contoh misalnya di Aceh ya. Jadi di Konoha itu ada sebuah provinsi bernama Aceh. Apakah Aceh itu sangat-sangat bermoral? Menurut data ya, jumlah orang yang di Ruda Paksa ya, di Konoha itu jumlahnya itu banyak di Aceh. Coba bayangkan ya, Aceh, kalau misalnya sebuah negara, kita ambil contoh misalnya Aceh. Saya tidak sedang memojokkan agama tertentu ya, saya hanya bertanya gitu ya. Kalau misalnya Aceh ini mayoritas agama Kristen, saya juga tetap menyalahkan kok. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh di Papua ada kriminal dan sebagainya, iya saya mengakui itu. Tapi jumlah yang diruduk paksa, walaupun Papua terbuka ya, pakaian terbuka, sampai sangat jarang di sana ada kasus ruda paksa. Kenapa di Aceh banyak gitu? Apakah agama itu bisa menjamin kita semakin bermoral? Itu Aceh menjawabnya. Jadi saya netral ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu. Saya hanya mengajak kita untuk berpikir rasional. Untuk apa? Untuk kebaikan. Jadi saya hanya bertanya ya, saya menanyakan sama yang nonton video ini, agama dengan negara itu dua hal yang berbeda kan? Ya, agama yang mengurusin hal-hal yang berbau spiritual ya, mengurusin hal-hal yang berbau kejujuran, kebaikan, tidak boleh dicampurkan dengan politik harusnya. Tapi kalau misalnya nih Konoha itu jadi negara agama, berarti agama itu semacam alat pemerintah ya, alat politik ya. Untuk apa? Untuk menekan rakyatnya. Ya seperti misalnya nih, kalau ada murtad, ya berarti kita akan menggunakan hukum agama. Dan menurut kalian apakah ini tidak kampungan gitu? Kalau misalnya negara agama dengan negara Konoha seperti sekarang ini, kalau dibandingkan ya, apakah tidak semakin terbelakang ya kalau misalnya kita mendirikan negara agama ya? Apakah itu nggak terbelakang? Karena dalam agama itu kan ada hal-hal yang tidak relevan lagi, misalnya perbudakan ya. Zaman dulu kan ada istilah perbudakan, ayat-ayat tentang perbudakan. Zaman sekarang kan nggak ada yang namanya perbudakan. Kemudian jizyah misalnya, ya zaman dulu ada yang namanya jizyah, sekarang nggak ada lagi kan. Ada banyak kok ya. Apakah relevan ya? Misalnya nih agama itu kan diciptakan sekitar ya kurang lebih abad ke-7 ke bawah ya, rata-rata agama itu diciptakan di abad ke-7 ke bawah. Hindu sebelum Masehi, Buddha sebelum Masehi, Kristen abad pertama, Muslim abad ke-7 ya. Jadi zaman itu dengan zaman sekarang kan sudah jauh berbeda ya. Jadi itulah alasannya kenapa ya agama itu harus fleksibel ya, nggak boleh kaku ya, sangat kaku. Saya melihatnya di Konoha itu orang yang dalam beragama itu sangat kaku sekaku-kakunya. Tidak kontekstual, harusnya kontekstual ya, harusnya sesuai dengan zaman sekarang.
Contoh misalnya ya, menurut antropologi ya, ini menurut antropologi, kenapa babi itu diharamkan di Timur Tengah? Dalam versi agama Kristen ya, saya tidak bahas dalam versi agama Islam ya. Dalam agama Kristen itu, karena babi di Timur Tengah itu sangat susah untuk dipelihara. Kenapa? Karena butuh air ya, butuh air yang melimpah. Babi itu salah satu makhluk hidup atau binatang yang boros air. Kalau misalnya ada yang membantah, itu onta boros air tapi nggak diharamkan. Onta itu masih bisa digunakan alat transportasi, dagingnya juga masih bisa dimakan, ya. Jadi itu pembeda daripada babi dengan onta. Menurut antropologi ya seperti itu. Kenapa babi diharamkan itu? Ngapain kita pelihara babi? Wong di sini airnya sangat susah, ya kan? Di Timur Tengah itu harga bensin dengan harga air mineral itu lebih mahal air mineral kan? Itu artinya apa? Itu artinya ngapain kita pelihara babi? Wong kita juga butuh air. Buat apa? Jadi itulah alasannya kenapa babi itu diharamkan. Nah, setelah orang-orang Kristen ya, sebagian tapi ya, orang-orang Kristen yang ada di Eropa berpikir, oh ternyata babi haram itu bukan karena faktor daripada agama ya. Orang-orang Kristen di Eropa berpikir seperti itu. Maka mereka meneliti apakah benar babi itu punya cacing pita atau tidak. Mereka meneliti, mereka masak dulu babinya kan, terus dibawa ke laboratorium, dimasak. Setelah berjam-jam ternyata cacing pitanya meninggoy, sehingga ya para cendekiawan atau para ilmuwan pemuka agama yang ada di Eropa itu berpikir, kayaknya zaman dulu itu kontekstual deh ya. Zaman itu ya konteksnya seperti itu, nggak boleh kita bawa zaman sekarang. Sehingga babi ya dijadikan sebagai ayat kontekstual ya, tergantung suasana gitu, tergantung kondisi. Kalau kondisinya misalnya, contoh misalnya kondisinya tidak boleh makan babi ya nggak boleh, karena zaman dulu seperti itu kondisinya, babi itu sangat boros air. Tapi kalau zaman sekarang kita praktekkan ya, misalnya saya tidak nyuruh yang untuk makan babi ya, saya nggak nyuruh ya, tapi mari kita berpikir secara rasional gitu ya dengan zaman sekarang ini, karena kecerdasan kita itu nggak boleh terkungkung oleh agama. Ini yang saya bongkar ya. Kalau misalnya zaman sekarang kita mengatakan ya, orang Kristen misalnya, ini dalam versi agama Kristen ya, bukan versi agama Islam ya, kacamata Kristen ya. Kalau misalnya orang Kristen mengatakan nggak boleh makan babi, maka agama Kristen tidak akan bisa disebarkan sampai ke Papua, sampai ke Tanah Batak dan sebagainya. Nggak bisa. Susah ya disebarkan. Karena apa? Karena ya gimana mau nyebarin coba orang di Tanah Batak, babi itu digunakan untuk adat Batak kok. Itu semacam culture, budaya. Jadi kalau misalnya ada agama yang ngotot gitu, yang menyebarkan agama ke Tanah Batak itu, dulu konon katanya ada agama yang ngotot menyebarkan agama di sana, bahkan sampai perang, ya, sampai terjadi konflik antar saudara. Karena apa? Karena permasalahan agama baru ini memaksakan untuk tidak makan babi, sehingga ya masyarakat di sana marah. Bagaimana mungkin kita tidak makan babi? Itu sudah semacam budaya. Itu adalah culture daripada orang Batak itu sendiri. Kemudian apalagi? Kemudian ada banyak lagi ya sebenarnya yang tidak kontekstual zaman dulu, zaman sekarang ya. Zaman dulu ada yang nikah beberapa kali gitu, ada 4-5 kali. Karena apa? Karena zaman saat itu ya sangat rentang yang namanya kematian ya. Jadi kalau kita punya baby itu ya, bayi itu belum ada yang namanya vaksin, belum ada yang namanya obat-obatan dan sebagainya, belum ada yang namanya bidan ya, belum ada yang namanya dokter ya. Jadi kalau boleh jujur ya, sekarang itu manusia itu sebenarnya sudah kita itu sebenarnya sudah dimanipulasi ya, genetiknya itu sudah dimanipulasi. Bisa aja kalau misalnya nggak ada obat-obatan, zaman waktu kita kecil tidak disuntik oleh vaksin itu, vaksin ini segala macam, kita bisa aja mulai terserang penyakit. Jadi sebenarnya kita itu sudah ada istilah apa namanya, lupa saya. Sudah dimanipulasi ya, genetiknya itu sudah tidak seperti dulu lagi original gitu. Ya, jadi zaman itu ya, zaman dulu kenapa banyak orang poligami itu ya karena untuk mendapatkan anak.
sering perang ya, perang antar suku dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada seorang raja gitu, ada seorang nabi itu pengen cepat-cepat punya anak. Kenapa? Karena untuk meneruskan kekuasaannya. Kalau nggak bisa, bahaya. Kekuasaan bisa beralih ke tangan musuh. Jadi sehingga mereka cepat nikah. Bahkan nikahnya juga berkali-kali. Tapi zaman sekarang ada banyak orang yang percaya bahwa boleh aja nikah berkali-kali. Poligami misalnya. Ada seperti itu yang menggunakan istilah poligami di Konoha. Jadi dugaan saya, ini hanya dugaan saya ya, kita menganut agama tertentu biasanya ya, mungkin karena kita biar bebas poligami ya. Menurut kalian gimana sih? Apakah ini ada korelasinya apa tidak ya? Biar kita bebas punya banyak istri, sehingga kita mempertahankan agama itu. Oh, ini agama yang paling bagus, apa yang paling benar. Padahal biar bisa kita poligami. Ya, sama aja sebenarnya ya. Kalau sakne aja. Di Eropa, orang sakne itu biasanya mereka gonta-ganti pacar. Kalau di Konoha, misalnya gonta-ganti istri atau poligami. Sama aja sebenarnya. Kalau di Eropa itu, mereka lebih liberal ya. Mereka tidak meninggalkan korban. Artinya gini, kalau mereka pacaran, gonta-ganti pacar itu kan nggak punya banyak anak kan. Sementara kalau di Konoha itu kan, kalau sudah poligami itu, pasti banyak anak dong. Ya. Jadi sama aja sebenarnya di Eropa, di Konoha juga sama aja. Ya, walaupun kita sering ngata-ngatain, oh orang Eropa itu banyak pacar ya, gonta-ganti pacar. Bebas ya, mau pacaran sama siapa aja. Bahkan di Konoha itu ya, pacaran itu dianggap dosa ya. Padahal menurut saya itu sah-sah aja kalau mau pacaran ya. Jadi kita tidak boleh ya mau ngambil ya kondisi zaman dulu, zaman sekarang, karena zaman sudah berubah. Saya melihat ya, agama di Konoha itu ya, terutama agama mayoritas di Konoha itu, mengajak kita untuk kembali hidup ke zaman abad ke-7 ya. Jadi ini namanya mabuk agama. Dulu saya juga pernah yang namanya mabuk agama. Saya pengen ya, seperti yang ada di kitab suci itu, kehidupan saya seperti itu, semuanya ya. Jadi ibaratnya kita nonton film ya, atau baca buku, novel misalnya, atau ya apalah gitu ya, tapi kita pengen yang ada di buku itu diterapkan di zaman sekarang, padahal kan nggak bisa. Kontekstual ya, tergantung kondisi, lingkungan, nggak bisa dipaksakan. Jadi menurut kalian gimana? Apakah murtad ini masuk akal kalau misalnya dihalalkan gitu? Masa kita bisa menerima orang tapi tidak boleh ya mengeluarkan orang dari agama kita, atau murtad misalnya? Masa nggak boleh? Kalau misalnya nih nggak ada istilah murtad ya, bisa aja ada orang misalnya yang bermasalah masuk ke agama kita gitu, terus kita tampung dan dia bikin ulah di sana, bikin kerusuhan dengan menggunakan agama. Ini kan merusak agama itu sendiri kan, tanpa kita sadari, ya nggak sih? Kalian sadar nggak sih sebenarnya? Kalau misalnya ada satu agama ya, nggak membolehkan seseorang itu murtad. Nah, ketika dia orangnya sudah bermasalah, misalnya dia ada masalah tentang kebencian-kebencian misalnya gitu ya, dia membenci agama lain misalnya. Padahal sebenarnya dia bukan membenci agama, tapi karena memang orangnya jahat gitu ya. Dia punya niat jahat, sehingga ya kalau dia mau murtad dari agama kita, kita larang-larang. Ya lebih baik keluar ya kan? Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Saya cuma bertanya ya. Lebih baik keluar daripada di agama kita tapi merusak agama itu sendiri. Ya kan? Coba mari kita berpikir secara rasional dulu ya. Apakah ini masuk akal atau tidak? Silakan disimpulkan sendiri ya, tidak akan memberikan kesimpulannya. Kesimpulan tetap di tangan Anda. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rekono, salam rasional.